Yang terkasih, ada seorang bapak pensiunan PNS. Setiap pagi menyibukkan diri dengan olahraga pagi, ya. Suatu ketika dalam rutinitas aktivitas lari paginya, bapak pensiunan PNS ini melakukan pemanasan. Ya, habis jogging, ya biasanya Pak Apin jogging juga ya kalau pagi ya. Jalan kaki. Saya kalau pagi berangkat kerja juga jalan kaki, pulang jalan kaki, itu sehat, ya. Nah, bapak ini melakukan peregangan di depan rumahnya. Kebetulan rumahnya itu adalah di sebuah tikungan jalan raya, Bapak Ibu. Ketika dia melakukan peregangan, otot-ototnya biar rileks, tiba-tiba ada sebuah truk lewat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan truk itu ternyata adalah truk yang membawa sampah. Jatuhlah satu plastik sampah persis di depan dia, gelundung-gelundung di depan dia. Ketika dia melihat hal ini, dia marah sekali. Dia berkata dengan bahasa yang agak kasar begitu, gitu-gitu kan. Mentang-mentang saya ini sudah pensiun, kamu melempar saya dengan seplastik sampah. Dia bilang. Kemudian dia memanggil pembantunya yang ada di dalam rumah dan berkata, tolong bawa sampah ini, masukkan ke kamar saya. Dia katakan begitu. Lalu pembantunya bingung dan bengong, sampahnya dimasukin ke kamar, cepat masukkan ke kamar saya, dia bilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya sampah itu dimasukkan ke kamarnya. Dia mandi, dia melakukan aktivitas hari itu dengan begitu gembira. Terus kemudian dia menonton televisi. Habis nonton televisi, dia lelah dan mau masuk kamar untuk istirahat. Bapak Ibu, ketika dia masuk kamar dan melepas lelah untuk istirahat, tiba-tiba kecium bau sampah itu. Marah lagi, dia teringat peristiwa yang itu tadi. Dia emosi, awas ya. Besok saya akan hadang kamu untuk membuat perhitungan. Besoknya benar Bapak Ibu, dia udah pagi-pagi benar nunggu itu truk sampah datang. Ternyata saking cepatnya truknya itu hilang dan dia hanya maki-maki aja dan tidak dapat melakukan perhitungan. Singkat cerita, hal yang sama di malam hari dia mau istirahat. Dia mencium sampah itu kembali. Dan dia begitu emosi dan marah sampai akhirnya dia terkena serangan stroke, Bapak Ibu. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Cerita yang saya sampaikan ini memang agak konyol dan berlebihan, Bapak Ibu. Namun sesungguhnya kisah ini merupakan gambaran dari kehidupan kita. Kita sering menyimpan sampah sakit hati yang pernah orang lain perbuat kepada kita. Dan sewaktu-waktu sampah itu ketika kita cium kembali, kita menjadi marah, kita menjadi sakit hati, kita menjadi kecewa, tanpa kita mau membereskan dan membersihkan kamar hati kita yang seringkali luka dan kecewa itu. Bapak Ibu, kisah yang lain, ini adalah kisah tentang seorang ibu yang setelah 2 hari berada di kamar ICU, seorang ibu yang berbaring lemas berkata kepada putrinya yang berusia 20 tahun. Dia berkata demikian kepada putrinya, sudah 25 tahun mama menikah dengan papamu. Sampai sekarang mama belum bisa mengampuni pengkhianatan yang telah dilakukan papamu 20 tahun yang lalu. Sang putri terkejut dan sontak dia kaget luar biasa, Bapak Ibu.
Tidak pernah dibayangkan atau terbesit di dalam pikirannya bahwa orang tuanya yang selama ini dilihat begitu harmonis, begitu rukun, begitu bahagia, ternyata ada luka yang begitu dalam yang disimpan oleh mamahnya. Yang disimpan oleh mamahnya 20 tahun disimpan oleh mamahnya. Hal yang serupa saya mau ceritakan juga satu kisah. Suatu ketika saya beribadah di sebuah gereja. Di samping saya ada seorang pemudi yang juga sedang duduk beribadah. Ketika ibadah akan dimulai, seperti kayak di tempat ini, liturgos naik. Begitu kan? Nah, pemudi ini mukanya berubah menjadi pucat dan terkejut dan marah sekali. Dan akhirnya dia keluar dari gereja itu. Bapak Ibu, saya penasaran ini kenapa pemudi ini begitu kan? Nah, ketika habis ibadah saya berjumpa dengan dia, saya tanya, kenapa kamu kok mukamu sampai seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Bapak Ibu, dia menceritakan, Kak, waktu itu saya masih muda ya, belum setua ini kali ya. Dia berkata, pria yang tadi itu adalah pacar saya dulu. Kami belum putus, belum pernah ada kata putus dalam pacaran yang kami jalani. Tetapi saya kaget ketika dia memutuskan untuk menikah dengan wanita yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah kisah-kisah yang saya ceritakan tadi adalah kisah-kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita, begitu. Luka hati merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari ketika kita berelasi satu dengan yang lain. Baik itu di dalam relasi kita dengan suami istri, di dalam keluarga kita, baik dengan papa mama, dengan anak, dengan famili kita, dengan orang-orang yang mungkin menjadi teman kita atau rekan kerja kita, bahkan dengan orang-orang yang ada di gereja kita. Kalau saya boleh bertanya, siapa yang berani berkata bahwa hati saya selalu oke kok Pak? Saya fine, saya tidak pernah terluka. Atau siapa yang tidak pernah berkali-kali ingin datang kepada seseorang tertentu dan ingin memaki-maki dia karena sebuah perbuatan yang mungkin telah menyakiti dan mengecewakan kita. Dan siapa yang tidak pernah ingin meluapkan amarah dengan kata-kata yang ketus, kasar, sehingga kita bisa merasa puas dan plong. Tuh, akhirnya pembalasan saya lunas sudah terbayarkan. Dan siapa yang tidak pernah berkata ketus kepada orang yang di sekitar kita, yang sesungguhnya dia kadang tidak tahu menahu apa sih yang terjadi di dalam kekecewaan dan luka hati yang telah ditorehkan di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan orang yang ada di luar sana. Kehidupan kita pun juga mengalami hal itu, termasuk saya. Makanya terkadang ada masa-masa saya sampaikan ke istri saya, kalau Daddy udah diem, artinya there is something wrong with Daddy's heart. Ada sesuatu yang salah dengan hati Daddy. Istri saya pasti udah tahu. Oh, Daddy diem, ya udah biarin. Karena kalau tidak, terkadang kita bisa terlontar perkataan yang begitu menyakitkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan berikutnya, kalau hati kita yang sesungguhnya sudah rusak seperti ini, yang penuh dengan luka seperti ini, terus kita jadikan sebagai standar untuk kita melakukan sesuatu atau menimbang sesuatu, tentu ini bukanlah hal yang tepat. Hati kita mudah diombang-ambingkan oleh suasana. Hati kita mudah untuk
dicemari oleh hal apapun. Karena memang pada dasarnya semua kita memiliki hati yang sudah rusak di hadapan Tuhan. Yeremia mengatakan begitu liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Maka kita perlu dengan sungguh untuk kemudian mewaspadai hati kita sendiri. Saya katakan hati kita sendiri, termasuk hati saya. Maka tidak berlebihan kalau seorang yang bernama John Bloom, dia mengatakan kalimat yang seperti ini, Bapak Ibu. God doesn't want our eyes on our heart, because heart aren't designed to be followed. Heart are designed to be lead and directed. Maksudnya apa? Tuhan tidak ingin mata kita tertuju pada hati kita. Karena hati tidak dirancang untuk diikuti. Hati tidak dirancang untuk diikuti. Hati dirancang untuk dipimpin dan diarahkan. Maka tidak salah kalau firman Tuhan hari ini mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Keep your heart, guard your heart. Jaga hati kita dari segala kewaspadaan. Kalau hati itu gak bisa kita jadikan pemimpin di dalam kehidupan kita, pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan, lantas apa Pak yang seharusnya menjadi pemimpin yang meng-guide kehidupan kita? Untuk kita mengambil keputusan, untuk kita melakukan sesuatu, itu apa begitu? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, adalah hikmat, Bapak Ibu. Ucapan-ucapan hikmat harus menjadi pedoman yang mengatur kita, menjadi pengawas yang memperingatkan kita akan sebuah kewajiban dan mara bahaya yang bisa datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Maka tidak heran kalau di ayat yang ke-20 penulis mengatakan seperti ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ini hikmat yang berbicara atau wisdom yang menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting kepada pendengar pada waktu itu. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Bapak Ibu, dengan kata lain sesungguhnya kita mesti menerima hikmat itu untuk menjadi panutan kehidupan kita. Kita mesti mengarahkan telinga kita kepada ucapan hikmat itu. Kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan seksama dan menjadikan hikmat itu sebagai sesuatu yang penting untuk menjadi pertimbangan di dalam seluruh kehidupan kita. Ini yang dikatakan oleh penulis kepada kita. Dan di ayat yang ke-21 di situ dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bukan hanya kita menerima, tetapi juga di ayat ke-21 penulis ingin menyampaikan kepada kita, hikmat itu bukan hanya kita terima, kata penulis, tetapi kita harus memelihara hikmat itu dengan seksama. Kita harus menempatkannya di hadapan kita sebagai pedoman hidup kita. Maka dari itu di situ dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Bukan hanya kita terima hikmat itu, tetapi kita jaga. Ketika kita mendengarkan hikmat itu yang kita terima, mari kita jaga hikmat itu. Jangan sampai itu menjauh di dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Bahwa kita mesti dipimpin oleh hikmat yang kita terima dari Tuhan. Kita mesti menjaga hikmat itu ada
ada di dalam hati setiap kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita harus mengutamakan perkataan hikmat itu untuk menjadi bagian yang harus kita terima dan kita jaga? Di ayat yang ke-22, di situ dituliskan sebuah alasan. Kalau ada kata karena, itu adalah sebuah alasan, ya. Alasannya adalah karena itulah yang menjadikan kehidupan. Yang menjadikan apa, Bapak Ibu? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan bukan hanya kehidupan, penulis mengatakan di situ kesembuhan bagi seluruh tubuh manusia. Jadi hikmat itu penting. Hikmat yang kita terima dan kita jaga itu akan memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Semua orang berlomba mencari yang namanya sebuah kehidupan. Arti hidup, kalau para filsafat, ahli filsafat itu selalu mempertanyakan, sesungguhnya apa sih arti hidup yang sesungguhnya? Kehidupan yang sejati itu apa? Di mana kita mendapatkannya? Tidak lain dan tidak bukan, kita temukan hanya di dalam hikmat Tuhan, yaitu firman Allah yang hidup, dan Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam hikmat inilah kita menemukan kehidupan. Saya katakan di situ, alasan mengapa kita harus mengutamakan perkataan hikmat adalah karena perkataan hikmat akan menjadi makanan dan kesembuhan bagi kita seperti pohon kehidupan. Ya. Makanan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi yang mendapatkannya. Kalau saya boleh bertanya kepada kita, kalau kita mau hidup nih di dalam tubuh fisik kita, apa yang kita perlukan? Makanan, ya, protein untuk menumbuhkan sel-sel tubuh kita, ya. Nah, kalau kita lagi sakit, apa yang kita perlukan untuk menyembuhkannya? Makanan, minuman, vitamin, ya, untuk tubuh jasmani kita. Nah, kalau tubuh jasmani kita membutuhkan makanan yang kita makan, dan saya tahu Bapak Ibu pasti di dalam kehidupannya itu memperhatikan pola makan yang baik dengan serius, betul ya? Memilih makanan apa yang aku makan, aku gak boleh makan apa, itu tahu kan? Kita pasti memikirkan itu dengan sungguh-sungguh begitu loh. Sampai ada yang diet karbo, makan karbonya sedikit, ya, banyakin sayur, buah, protein. Itu kan tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tubuh jasmani kita supaya sehat. Tubuh kita supaya hidup, begitu kan? Kalau untuk hal yang jasmani saja, saya katakan kita begitu serius memikirkannya, mempersiapkannya. Terlebih lagi dengan kehidupan rohani kita, yang sesungguhnya kita juga membutuhkan nutrisi yang baik, dan itu hanya kita dapatkan melalui makanan, yaitu hikmat, kebenaran, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka penting sekali kita yang sudah menerima hikmat itu, kita yang sudah mendapatkannya harus menjaganya sedemikian rupa sehingga kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu, kehidupan rohani kita. Nah, Bapak Ibu, terlebih dari semuanya, saya mau katakan bahwa kehidupan rohani kita itu memancarkan sesungguhnya siapa jati diri kita, ya, dan itu sumbernya dari hati kita. Maka tidak heran kalau saya katakan seperti ini, segala tindakan kehidupan memancar dari dalam hati, dan karena itulah memeliharanya berarti mengokohkan pohon dan memulihkan sumber airnya. Kalau untuk makanan jasmani saja yang untuk tubuh kita mempersiapkan, mengatur dengan baik, seharusnya untuk makanan rohani
bagi jiwa kita, kita pun harus mempersiapkannya, mengaturnya lebih baik lagi. Maka tidak heran kalau penulis dalam hal ini Salomo, dia dengan tegas mengatakan di ayat yang ke-23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jaga hati kita dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita? Nah, penulis memberikan 3 nih di bagian ayat-ayat berikutnya untuk kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama di ayat yang ke-24, kita harus mengendalikan yang namanya mulut kita supaya tidak menyinggung orang lain dengan lidah kita. Memang lidah tidak bertulang ya. Itu sulit sekali untuk dijaga ya. Di ayat 24 dituliskan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dengan kata lain, salah satu cara untuk menjaga hati kita adalah kita hati-hati di dalam berkata-kata. Hati-hati dalam berkata-kata dan mengendalikan mulut kita. Hati-hati. Dan saya seringkali katakan kepada kita, sesungguhnya perkataan-perkataan kotor yang keluar, yang dari hal-hal yang tadi saya ceritakan, itu muaranya ada di hati. Kalau hati kita tidak kita bereskan, yang terjadi adalah keluar kata-kata yang seperti itu, begitu loh. Dengan kata lain, sesungguhnya apa yang kita katakan ini adalah fenomena atau hal superficial, yang sesungguhnya masalah intinya itu ada di hati kita yang sedang trouble, begitu. Di hati kita yang sedang trouble. Maka penulis mengatakan dengan tegas untuk menjaga hati kita adalah, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Maka ada banyak hal yang seringkali bisa kita pilih untuk menjaga hati kita adalah, pilihlah untuk diam. Ya, ada perkataan yang mengatakan silent is gold. Kadang diam itu emas, begitu. Ya. Ketika kita banyak bicara, itu bisa mendatangkan cilaka bagi orang lain, menyakiti hati orang lain. Begitu. Ya. Sehingga hal yang terpenting untuk menjaga lidah kita, ketika kita mau untuk menjaga hati kita adalah kita belajar untuk mengendalikan lidah kita dengan baik. Yang kedua, di ayat yang ke-25, di situ dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya. Dengan kata lain, sesungguhnya untuk menjaga hati kita, kita harus mengarahkan pandangan kita nih hanya kepada Allah. Hal di sekitar kita bisa mendistrak kita untuk kita melakukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi jahat bagi orang lain. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya ketaatan kita untuk tetap berada di jalurnya Tuhan itu lebih penting dari semua yang kita alami, begitu. Bapak Ibu, saya tahu ketika kita disakiti itu hati kita sakit sekali rasanya. Natur manusia berdosa kita itu selalu ingin membalas, ingin selalu melukai, begitu. Ingin selalu mengungkapkan dengan begitu tajam, kamu telah melakukan ini sama aku akan melakukan hal yang lebih dari itu.
itu natur berdosa kita sebagai manusia. Begitu. Tetapi terkadang kita lupa, termasuk saya kadang. Ketika kita diperhadapkan pada hal-hal seperti itu, kita lupa bahwa di balik segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah merancangkan kebaikan untuk kita. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah kita minta hikmat kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki ketika aku berada di posisi yang seperti ini. Dengan tenang kita mohon Tuhan yang memimpin. Kita mohon damai sejahteranya menguasai kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat memandang segala sesuatu dengan kacamata Tuhan yang tertuju hanya kepada Tuhan, bukan terdistrak dengan hal-hal yang lain. Penting sekali. Itu yang kedua, kita menjaga hati kita. Dan yang terakhir di ayat yang ke-26 dan 27 di situ dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kalau saya boleh bertanya kepada kita, banyak anak remaja yang kemudian memiliki pergaulan buruk itu karena apa? Salah satunya ya karena mungkin orang tuanya tidak memberikan teladan, ya kan? Mungkin dia diperlakukan dengan tidak semestinya. Maka di dalam kondisi seperti ini, seringkali natur manusia itu memilih jalan yang salah. Lah, papa mamaku begitu kok. Emang kenapa kalau aku jadi seperti ini? Itu kan salah dia, begitu. Dan banyak kasus terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita jatuh di dalam sebuah kejahatan, itu faktornya karena ada orang lain yang melakukan itu ke dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus tetap memilih jalan yang rata. Gak boleh ada alasan di dalam diri kita orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan nih kemudian. Terus kita melakukan sesuatu hal yang jahat dengan alasan, lah orang itu kayak gitu kok, aku ya kayak gini lah, begitu. Tidak. Justru ketika kita mendapati sesuatu yang mungkin bagi kita mengecewakan, hikmat Tuhan akan memimpin kita tetap harus berada di jalan kebenaran. Maka tidak heran kalau menjaga hati itu begitu hal yang serius, yang harus diperjuangkan. Lebih serius daripada kita mempersiapkan makan, mempersiapkan diet ketat kita, makanan bernutrisi. Itu harusnya lebih serius daripada itu. Ya. Harus lebih serius dari itu. Sehingga kita bisa menjaga hati kita sedemikian rupa. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau katakan kepada kita, lebih dari itu kewajiban besar yang dituntut oleh hukum hikmat supaya kita memperoleh hikmat dan memeliharanya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan tidak salah kalau penulis kitab Amsal mengatakan di ayat yang ke-23, dan ini sering kita dengar ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terakhir saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah analisa dari seorang yang pandai di bagian tubuh, seorang dokter. Dia mengatakan bahwa jantung kita itu berdenyut 70 sampai 75 detak per menit. Kisarannya begitu, kadang 85, kadang berapa begitu. Nah, meskipun rata-rata jantung kita itu beratnya hanya 300 gram ya. Setiap hari sebuah jantung yang sehat itu memompa 7.500 liter darah lewat pembuluh darah.
7.500 liter. Nah, kalau biasanya darahnya kental, itu kerja jantung lebih ekstra begitu. Saya dulu jarang suka minum air putih, jadi agak kental kadang darahnya. Nah sekarang mesti banyak minum air putih supaya darah kita nggak kental begitu. Itu mompanya jantung lebih ekstra. Nah itu dilakukan di dalam pembuluh sepanjang kurang lebih 96,5 kilometer, hampir 100 kilo begitu. Ya, setiap harinya jantung menghasilkan energi besar dan dia mengatakan bahwa cukup untuk mengemudikan sebuah truk sejauh 32 kilometer. Energi yang dihasilkan oleh jantung setiap harinya begitu. Jika hal itu berlangsung seumur hidup, ya, jaraknya sama dengan perjalanan pulang pergi ke bulan. Pulang pergi loh ke bulan, ya. Nah, sebuah jantung yang sehat dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebaliknya jika jantung kita gagal berfungsi, seluruh tubuh kita akan mati. Maka tidak salah kalau orang-orang yang mengalami masalah jantung itu merupakan penyakit nomor berapa terbesar di dunia? 1 apa 2? Jantung 1 ya. Nah, dan orang-orang yang memiliki penyakit jantung punya kecenderungan tiba-tiba mati mendadak begitu. Dan kalau jantung kita sudah tidak berfungsi dengan baik, maka ada transplant jantung, ya kan? Terus ada pasang ring, ya, itu dilakukan begitu supaya jantungnya berfungsi dengan baik. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau jantung kita aja yang dalam bahasa Inggrisnya heart, ya, ini kan pusat kehidupan jasmani kita yang memompa darah kita begitu. Kita harus jaga sedemikian rupa, berolahraga, tidur teratur, makan yang cukup begitu. Apalagi jantung rohani kita atau hati kita begitu. Ya. Karena itu pusat dari emosi, pikiran dan nalar kita. Kalau itu adalah pusat dari komando hidup kita dan kita tahu trouble, memiliki masalah, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya fenomena yang muncul akan bermasalah begitu. Superficial yang muncul akan bermasalah. Relasi kita dengan orang lain akan bermasalah begitu. Kehidupan kita akan bermasalah dan lain sebagainya. Maka persis seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menolong hati kita tetap sehat. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Dan hal yang paling penting yang mesti kita lakukan adalah, mari kalau kita ingin menjaga hati kita dengan baik, selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita belajar untuk menyerahkan dan mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang tolong hati kita, biar Tuhan yang pimpin hati kita. Dan seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh John Bloom tadi, sesungguhnya Tuhan tidak ingin mata kita tertuju pada hati kita, karena hati tidak dirancang untuk diikuti. Hati dirancang untuk dipimpin dan diarahkan. Dan yang paling tepat untuk mengarahkan hati kita adalah firman Tuhan, hikmat Tuhan, dan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita semua yang ada di tempat ini, apakah kita telah berjaga-jaga mengawasi segala hal yang masuk ke dalam hati kita? Apakah kita telah berjaga-jaga terhadap ucapan yang keluar dari mulut kita? Apakah kita telah berjaga-jaga terhadap hal-hal yang kita pandang di dalam kehidupan yang kita temui setiap hari?
Dan pertanyaan terakhir bagi kita, apakah kita telah berjaga-jaga untuk memilih jalan yang harus kita tempuh? Tuhan menghendaki kita untuk kita menerima hikmat-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami benar-benar menjaga hati kami yang sesungguhnya telah rusak karena dosa ini, untuk dipulihkan kembali oleh Tuhan, untuk disembuhkan kembali. Bukankah Engkau Allah yang dengan nyawa-Mu dan pribadi-Mu datang ke dunia untuk mengubahkan setiap hati kami yang hancur ini ya Tuhan. Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Dan kami tahu kami tidak akan bisa memulihkan hati kami ya Tuhan, kalau kami tidak mempersembahkan hati kami di hadapan Tuhan, untuk Tuhan bentuk hati kami, untuk Tuhan balut luka-luka yang ada di dalam hati kami, untuk Tuhan pulihkan kembali hati kami yang hancur ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang begitu agung, yang telah memulihkan dan menyembuhkan hati kami kembali. Ajar kami memandang segala sesuatu yang ada di sekitar kami sebagaimana Tuhan memandangnya. Ajar kami menyatakan shalom Tuhan, untuk menjadi alat pembawa damai bagi semua orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni mereka yang telah melukai dan menyakiti kami, karena Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan. Biarlah komunitas gereja di mana kami ada menjadi komunitas yang saling peduli satu dengan yang lain, menghidupi hikmat Tuhan untuk kami nyatakan di dalam komunitas kami. Terima kasih. Hari ini gereja telah menyelesaikan tema Wisdom for Living. Tuhan, tema gereja sudah selesai, tetapi firman-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Firman-Mu akan terus menggema di dalam hati kami, untuk kami menyatakan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.